Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to M2 English channel. And in this occasion, I would like to share about comparison degree. Like you said on the screen, the topic today that we are going to discuss is about comparison degree. And in order to make it easy to understand, I will explain it in bahasa. Oke, selamat datang di channel Miss Melati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas another grammar material, di mana ini merupakan salah satu hal juga yang penting ketika kita belajar bahasa Inggris, yaitu bagaimana kita membandingkan sesuatu, atau di dalam bahasa Inggris ini disebut juga dengan comparison degree. Oke. Jadi bagaimana sih bentuk atau bagaimana cara kita membandingkan sesuatu hal, atau ketika kita ingin menyatakan suatu perbandingan. Nah, disinilah letak atau rule-nya satu persatu akan kita bahas. Oke, let's see. Comparison degree merupakan sebuah adjektif atau adverb yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan. Jadi di sini terdapat 3 jenis comparison degree. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua comparative degree, dan yang ketiga adalah superlative degree. Dan di dalam kurung kita sudah bisa melihat kalau positive degree itu ketika kita membandingkan sesuatu hal atau kuantitas atau kualitasnya itu adalah sama. Sedangkan untuk comparative degree itu ketika kita membandingkan sesuatu ini lebih dari yang lain atau dua hal, yang satu lebih dengan yang lainnya. Sedangkan superlative degree ini ketika kita menyatakan sesuatu itu merupakan sesuatu yang paling, apakah dari kualitas, apakah kuantitasnya. Jadi dalam comparison degree ini kita akan melihat 3 jenis atau 3 macam dari comparison degree yang disebut dengan positif, comparative, dan juga superlative degree. Oke. Positive degree digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya sama. Ya, positive degree ini kita gunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya sama. Dan bagaimana rule-nya? Bisa dilihat, tulisan yang diboldkan itu adalah formula dari positive degree yang dapat kita gunakan, yaitu S plus adjective plus S. Dan bentuk positive degree yang kedua adalah S plus adverb plus S. Mari kita lihat satu persatu. Jika positive degree untuk adjective, dari example-nya atau dari contoh kalimatnya yaitu Neil Armstrong is as diligent as Albert Einstein. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah bahwa Neil Armstrong itu sama rajinnya dengan Albert Einstein. Dalam perbandingan ini, diligent ini merupakan adjektif, di mana adjektif menjelaskan si subjeknya, yaitu Neil Armstrong. Jadi Neil Armstrong ini sama rajinnya dengan Albert Einstein. Makanya kita gunakan adjektif karena adjektif memang menjelaskan subjeknya atau orangnya atau bendanya. Sedangkan untuk yang kedua, S plus adverb plus S, seperti contoh, Neil Armstrong studies as diligently as Albert Einstein.
Diligently merupakan kata adverb. Adverb menjelaskan dari verb atau kata kerja, yaitu studies. Jadi, Neil Armstrong belajar serajin Albert Einstein. Jadi, kalimat di sini membandingkan cara belajarnya si Neil Armstrong yang sama dengan Albert Einstein. Jadi, itulah fungsi adverb. Karena adverb di sini menjelaskan studies, kata studies yang digarisbawahi. Sedangkan yang di atas tadi itu adalah adjective, diligent, yang menjelaskan si Neil Armstrong-nya sebagai subjek. Oke, itu adalah penjelasan yang pertama mengenai positive degree. Jadi positive degree, ingat ya, digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya sama. Oke. Next. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu comparative degree. Comparative degree ini digunakan atau berfungsi untuk membandingkan dua hal yang sama yang sifatnya berbeda. Jadi si A lebih dari si B. Jadi ini membandingkan dua hal saja. Ingat, comparative degree ketika kita membandingkan dua hal yang sama sifatnya, berbeda. Si A lebih cekatan dari si B, lebih populer dari si B, si C lebih tinggi daripada si B. Berarti kita membandingkan si A dan si B. Itu adalah dua hal yang sama tapi sifatnya berbeda atau lebih. Ada 3 jenis dari comparative degree ini. Yang pertama, adjective plus er less than untuk one syllable. Sedangkan jenis yang kedua, more plus adjective or adverb plus than untuk syllable yang lebih dari satu. Dan yang ketiga, less plus adjective plus noun plus less plus adjective atau bisa juga noun atau adverb plus than. Ini untuk menyatakan kurang. Oke, let's see one by one. Kita lihat satu persatu. Untuk comparative degree jenis pertama yaitu kita membandingkan sesuatu tapi kita adjective plus er plus than yang satu silabel. Apa sih silabel itu? Silabel merupakan suku kata dalam bahasa Inggris. Contohnya, Lubuk Alung is hotter than Padang Panjang. Jadi di sini kita membandingkan bahwa Lubuk Alung lebih panas daripada Padang Panjang. Nah, di sini kita hot tadi merupakan kalimat atau kata sifat adjektif dan kita tambahkan er di belakangnya karena dia merupakan satu silabel. Hot. Oke, itu satu silabel. Hot. Tidak boleh kita gunakan more hotter, more hot, most hot atau the more hot. Itu tidak boleh. Cukup hot ditambahkan er menjadi hotter karena dia satu silabel. Makanya Lubuk Alung is hotter than Padang Panjang karena dia hanya satu silabel adjektifnya. Sedangkan untuk yang kedua, kita bisa gunakan more plus adjective plus adverb plus than untuk silabel yang lebih dari satu. For example, Ayu Ting Ting is more popular than Zaskia Gotik. Lihat kata yang diberi warna biru di sini ada kata more popular than. Kenapa kita gunakan more? Karena adjektifnya di sini adalah popular yang memiliki 3 silabel. Jadi silabelnya itu ditandai dengan cara atau tanda bacanya kita. Popular memiliki 3 silabel sehingga kita gunakan more di depannya.
menjadi Ayu Ting Ting is more popular than Zaskia Gotik. Kita tidak gunakan ER lagi karena silabel dari popular lebih dari satu. Jadi kalau kita bilang Ayu Ting Ting is popularer than Zaskia Gotik. No, is it wrong ya? Karena populer merupakan atau memiliki silabel yang lebih dari satu. Untuk jenis komparatif yang ketiga, yaitu less plus adjective atau noun plus adverb atau adverb plus than. Ini untuk menyatakan kurang. For example, grammar class is less interesting than speaking class. Kelas grammar itu kurang menarik dibandingkan dengan kelas speaking atau kelas berbicara. Nah, kita gunakan di sini less interesting. Oke, jadi tidak kita gunakan more lagi, tapi jika kita ingin menyatakan sesuatu itu kurang menarik, kurang enak, kurang hebat, kurang popular, kita bisa gunakan less di depan adjective atau di depan noun-nya atau di depan adverb-nya. Oke, next. Yang ketiga jenis dari comparison degree ini merupakan superlative degree. Seperti namanya, ini merupakan atau superlatif ini digunakan untuk membandingkan satu hal dengan keseluruhan. Apakah itu keseluruhan dari suatu kelompok, keseluruhan dari di kelas, keseluruhan dari family-nya kita, atau bahkan keseluruhan dari dunia, pulau, tempat, atau dimanapun. Jadi seperti namanya super. Jadi dia merupakan perbandingan yang super dari segala-galanya. Kalau super itu nggak ada bandingnya lagi ya artinya. Dan dalam superlative degree ini juga ada 3 jenis superlative degree. Yang pertama, they plus adjective plus est plus in or of untuk one syllable. Sedangkan untuk yang kedua, the plus most plus adjective or adverb plus in or of untuk silabel yang more than one. Untuk yang ketiga, the plus least plus adjective or noun or adverb plus in or of yang digunakan untuk menyatakan perbandingannya paling sedikit. Oke, let's see one by one. Dari example untuk superlative degree jenis pertama, Semeru is the highest mountain in East Java. Jadi Gunung Semeru merupakan gunung yang paling tertinggi di Jawa Timur. Highest, kita tambahkan D di sana, dan kita tambahkan est di belakang adjektif yaitu high-nya. Jadi bukan higher, bukan lagi the most highest, the most higher, bukan. No, tapi karena high merupakan satu silabel atau terdiri dari satu suku kata saja, high, tinggi, high. Sehingga kita hanya perlu menambahkan B di depannya lalu ditambahkan est. The highest mountain in East Java. Untuk model yang pertama, bagaimana jika dia lebih silabelnya dari satu, maka seperti contoh, Bermuda Triangle is the most dangerous place in the world. Nah, cukup kita tambahkan saja they and most sebelum adjektif atau adverb-nya. Jadi sehingga dia menjadi the most dangerous. Jadi ada 3 silabelnya di sini. Dangerous. The most dangerous place in the world. Jadi segitiga Bermuda merupakan tempat yang paling berbahaya di dunia. Untuk jenis yang ketiga, the least damage of the earthquake occurred in 1984. Jadi kerusakan yang paling sedikit dari gempa bumi terjadi di tahun 1984. Itu adalah contoh jika dia paling sedikit. Cukup tambahkan the and least saja, lalu ditambahkan adjektif, atau apakah itu untuk noun, atau apakah itu untuk adverb.
Oke, itu merupakan comparison degree atau jenis-jenis comparison degree yang ada di dalam bahasa Inggris. Oke. That's all for the material today. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.